Pernah nggak sih kalian dengar cerita tentang ondel-ondel, siluman gajah haus, dan buah jambu biji yang bisa membawa keberkahan di tanah kapur Gunung Kidul? Nah, kisah kali ini bukan cuma seru, tapi juga penuh pelajaran tentang kerjasama, sabar, dan rasa syukur. Yuk dengerin sampai habis, karena di akhir ada pertanyaan berhadiah. Kado terbungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mulai ceritanya, jangan lupa ya, like videonya, tulis komentar positif, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan kisah menarik berikutnya tentang ondel-ondel dan legenda Nusantara. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita mulai kisah penuh hikmah hari ini. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, yang menciptakan alam seindah Gunung Kidul, menurunkan hujan, dan menumbuhkan buah-buahan penuh manfaat bagi manusia. Teman-teman, yuk tulis, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad di kolom komentar balon ucapan. Semoga dengan bersholawat, hati kita jadi tenang, rezeki dilapangkan, dan hidup diberkahi. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa selalu diberi jalan keluar dari kesulitan, bahkan di tengah tanah kapur yang gersang sekalipun batang padi. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 10. Dialah yang menurunkan air dari langit untuk kamu, sebagian darinya menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan tempat kamu menggembalakan ternak. Ayat ini mengingatkan kita bahwa air adalah rahmat, dan siapa yang menyalurkan kebaikan seperti air, maka hidupnya akan memberi manfaat bagi banyak makhluk. Tuliskan juga ya, kalian asalnya dari mana di kolom komentar. Biar kita tahu dari daerah mana aja para pecinta kisah ondel-ondel yang keren ini globe Eropa Afrika. Tonton sampai selesai ya, karena di akhir video ada satu pertanyaan. Kalau jawabannya benar di komentar, kalian akan didoakan khusus di bagian penutup wajah tersenyum dengan lingkaran cahaya. Di antara perbukitan batu putih yang kering dan tandus di daerah Gunung Kidul, ada sebuah desa kecil bernama Watu Jambu. Desa itu dikelilingi tebing kapur yang berwarna kekuningan, di mana sinar matahari siang hari memantul begitu kuat hingga membuat mata terasa silau. Namun di balik kerasnya alam itu, tersimpan keindahan yang luar biasa. Hamparan ladang alang-alang yang menari ditiup angin, suara burung-burung kecil yang bersembunyi di celah batu, dan aroma tanah kapur yang khas setelah hujan turun sesekali. Di desa itulah Guntur tinggal, seorang pemuda sederhana yang dikenal pekerja keras, jujur, dan selalu tersenyum meskipun hidup dalam kekurangan. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, kulitnya kecoklatan karena matahari, tapi matanya memancarkan semangat yang besar. Ia bukan orang yang mudah menyerah, meskipun banyak orang berkata bahwa tanah Gunung Kidul terlalu keras untuk ditanami buah apapun. Namun bagi Guntur, tidak ada yang mustahil jika hati percaya kepada kuasa Allah. Setiap pagi, Guntur berjalan menuruni lereng menuju sebidang lahan kecil miliknya. Tanah itu tidak luas, hanya sepetak selebar sawah satu petani. Tapi baginya, itulah tempat impian. Ia menyebutnya Tanah Harapan, tempat ia ingin membuktikan bahwa tanah kapur yang gersang pun bisa melahirkan kehidupan. Ia tidak sendirian di sana. Menemani langkahnya adalah sosok besar yang tinggi menjulang, bermuka merah dengan hiasan rambut serat ijuk yang bergoyang di kepala. Dialah ondel-ondel, sahabat setia Guntur sejak kecil. Ondel-ondel di desa itu bukan sekadar boneka raksasa yang menakutkan. Ia adalah penjaga tradisi dan roh pelindung kampung. Namun yang bersama Guntur berbeda dari ondel-ondel pada umumnya. Sosok ini memiliki jiwa hidup, bisa berbicara dan tertawa, bahkan kadang ikut menari di bawah cahaya bulan. Warga desa menyebutnya ondel-ondel jaga rasa, karena ia bisa merasakan emosi manusia di sekitarnya, senang, sedih, bahkan semangat. Dan sejak Guntur kecil, ondel-ondel itu selalu ada di sisinya, menjaga dan membimbing seperti sahabat sekaligus guru kehidupan. Suatu hari, saat matahari baru terbit dari ufuk timur, Guntur dan ondel-ondel berdiri di depan lahan kosong yang dipenuhi batu kapur dan semak berduri. Guntur menatap tanah itu dengan keyakinan penuh. "Lihat, sahabatku," katanya sambil menepuk tanah keras di bawah kakinya. "Orang bilang tempat ini tidak bisa ditanami apapun. Tapi aku yakin, kalau niat kita baik, Allah pasti bantu."
Ondel-ondel menoleh dengan mata besar bulatnya yang berkilau lembut. Kamu memang tidak pernah lelah berharap, Guntur. Suaranya berat tapi hangat, seperti suara dari dalam gua. Tanah ini keras karena belum pernah dicoba dengan cinta. Kalau kau menanam dengan hati, bukan hanya benih yang tumbuh, tapi juga berkah. Maka hari itu mereka mulai bekerja. Dengan alat seadanya, cangkul tua peninggalan ayah Guntur dan ember kecil dari bambu, mereka menggali tanah. Debu kapur beterbangan, membuat kulit mereka memutih. Matahari Gunung Kidul menyengat tanpa ampun, tapi Guntur tidak berhenti. Setiap ayunan cangkulnya disertai doa kecil dalam hati, Bismillahirrohmanirrohim, ya Allah, jadikanlah tanah ini sumber kehidupan bagi kami dan orang sekitar. Penduduk desa yang lewat sering menggeleng melihat kegigihannya. Ah, Guntur ini aneh, kata seorang bapak tua sambil tertawa. Tanah batu mau ditanami? Percuma saja. Lebih baik kau cari kerja ke kota. Tapi Guntur hanya tersenyum. Ia tidak marah, tidak pula tersinggung. Ia tahu, perubahan besar selalu diawali dari sesuatu yang dianggap mustahil oleh orang lain. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Setelah berbulan-bulan menggali, mencampur tanah dengan daun kering, abu bakaran, dan sisa air hujan yang ia tampung dari genteng rumah, akhirnya lahan itu mulai berubah. Tanah yang dulu keras kini agak gembur, warnanya tidak lagi putih pudar, tapi mulai keabu-abuan lembab. Lihat, Onel, kata Guntur sambil tersenyum lebar, tanahnya mulai hidup. Ondel-ondel menunduk, meletakkan telapak tangannya yang besar ke permukaan tanah, lalu berkata pelan, tanah ini hangat, ia meresapi doa dan kerja kerasmu. Mungkin sudah waktunya kita menanam sesuatu. Guntur mengangguk mantap. Aku ingin menanam jambu biji merah, buah yang manis tapi menyegarkan, bisa untuk semua orang. Aku dengar, jambu bisa tumbuh di tanah keras asalkan dirawat dengan baik. Lagi pula, buah itu penuh khasiat, bagus untuk kesehatan. Mereka pun mulai menanam bibit jambu satu persatu. Setiap lubang tanam diisi dengan doa dan harapan. Di sela menanam, Guntur sering berbicara kepada ondel-ondel tentang mimpinya. Aku ingin anak-anak di desa ini tidak lagi kekurangan buah. Aku ingin orang luar datang ke Gunung Kidul bukan hanya karena pantainya, tapi juga karena kebun jambu kita. Biar mereka tahu, dari tanah kapur pun bisa tumbuh kebaikan. Ondel-ondel mendengarkan sambil sesekali bertepuk tangan kecil, menimbulkan bunyi lucu dari bambu di tubuhnya. Ia tahu, semangat Guntur bukan sekadar ingin menanam buah, tapi menanam harapan bagi seluruh desa. Ketika sore datang, matahari Gunung Kidul memantulkan cahaya keemasan di antara tebing-tebing putih. Burung-burung kecil beterbangan, suara jangkrik mulai terdengar. Guntur duduk di bawah pohon randu sambil memandang hasil kerja hari itu. Keringat menetes dari dahinya, tapi hatinya tenang. Dalam diam, ia bersyukur karena setiap tetes keringatnya adalah bagian dari perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik. Kadang malam tiba dengan angin yang dingin dan bunyi serangga menggema di kejauhan. Ondel-ondel menjaga di tepi ladang, berdiri tegak seperti penjaga malam. Matanya memancarkan cahaya lembut, bukan untuk menakuti, tapi melindungi. Di bawah sinar bulan, tampak Guntur tidur berselimut sarung lusuh, sementara bintang-bintang berkelip di langit yang bersih. Dalam tidurnya, Guntur bermimpi melihat lahan kapurnya berubah menjadi kebun rindang. Pohon jambu menjulang, buah-buah merah muda bergelantungan, dan anak-anak desa memetik sambil tertawa. Ia juga melihat seekor gajah besar berwarna ungu minum air dari sungai kecil di tengah kebun, lalu menunduk memberi hormat. Saat terbangun, ia hanya tersenyum. Mungkin itu pertanda, katanya lirih, bahwa Allah akan menguji kesabaranku dengan sesuatu yang besar. Pagi berikutnya, sebelum matahari naik tinggi, Guntur berdoa di tengah kebun kecilnya. Ia berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Ya Allah, Engkau tahu niatku. Aku tidak mencari kemewahan, aku hanya ingin melihat kehidupan di tanah ini. Jadikanlah kebun ini ladang kebaikan, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang membutuhkan." Ondel-ondel yang berdiri di dekatnya ikut menunduk. "Amin," katanya dengan suara berat tapi lembut. "Ingatlah, Guntur, setiap perjuangan yang dilakukan dengan ikhlas akan diuji. Tapi di balik ujian, pasti ada hikmah." Sejak hari itu, Guntur makin giat merawat tanamannya.
Ia menyiram setiap pagi dengan air yang ia tampung dari celah gua kecil di belakang bukit. Kadang airnya sedikit, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia percaya, keberkahan bukan diukur dari banyaknya air, melainkan dari niat yang tulus saat menyalurkannya. Orang-orang mulai memperhatikannya. Beberapa anak muda desa datang membantu, bukan karena disuruh, tapi karena merasa kagum dengan semangatnya. Guntur selalu berkata kepada mereka, "Kalau kamu ingin hidupmu berubah, jangan tunggu tanahnya subur dulu. Jadikan hatimu yang subur dulu, baru tanahmu mengikuti." Dan begitulah, dari pagi hingga sore, hari demi hari, Guntur dan ondel-ondel bekerja bersama. Setiap gerakan mereka seperti menulis kisah baru di atas batu kapur yang keras. Mereka menanam bukan hanya benih jambu, tapi juga menanam keyakinan bahwa dengan niat baik, kerja keras, dan doa, bahkan tanah yang gersang pun bisa menjadi sumber rezeki. Guntur tahu, perjuangannya baru dimulai. Tapi ia juga tahu, selama Allah bersamanya dan ondel-ondel di sisinya, ia tidak akan pernah sendiri. Karena di setiap langkah kecil yang ia ambil, ada cinta yang besar untuk bumi, untuk kehidupan, dan untuk keajaiban yang sedang menunggu di balik ujian. Hari itu, angin dari selatan bertiup kencang membawa aroma laut yang asin. Langit Gunung Kidul tampak jernih di siang hari, namun menjelang sore, awan-awan mulai bergumpal di ufuk barat. Guntur baru saja menyelesaikan pekerjaan di kebunnya, menyiram pohon jambu, memeriksa daun-daun yang mulai tumbuh muda, dan menandai batang yang sudah kuat. Ondel-ondel berdiri tak jauh darinya, memperhatikan dengan mata bulat besar penuh semangat. Mereka merasa bahagia karena kebun itu akhirnya menunjukkan tanda kehidupan. Tanah yang dulu kering mulai hijau, burung-burung kecil datang mencari serangga di sela daun, bahkan kupu-kupu sering hinggap di bunga liar di pinggir ladang. Menjelang senja, matahari tenggelam perlahan di balik bukit batu. Warna langit berubah jingga keemasan, menandakan waktu beristirahat. Guntur duduk di bawah pohon randu yang dulu sering jadi tempat ia berteduh, sambil menatap lahan kecil yang penuh harapan itu. Angin sore berhembus pelan, membuat suara bambu bergesekan lembut. Ia berkata pelan kepada ondel-ondel, "Lihat, sahabatku, bukankah Allah telah menepati janjinya? Barang siapa bersabar dan berusaha, pasti akan melihat hasilnya." Ondel-ondel mengangguk, topengnya bergoyang pelan seiring angin. "Benar, Guntur. Tapi ingatlah, setiap kebaikan akan diuji. Karena tanpa ujian, tidak ada yang tahu seberapa kuat akar keimananmu." Malam itu, udara terasa aneh. Bulan separuh menggantung di langit, tapi cahayanya redup seperti tertutup kabut tipis. Suara jangkrik yang biasanya ramai kini terdengar pelan, seolah alam menahan napas. Angin berhenti berhembus, dan aroma tanah kapur menjadi lebih tajam dari biasanya. Guntur yang sudah hampir tertidur di pondok kecil di pinggir ladang mendadak terbangun. Ia mendengar suara berat seperti gemuruh jauh di bukit, dum, 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 seperti langkah kaki raksasa yang menghentak tanah. Ondel-ondel yang berjaga di luar pondok menoleh cepat. Matanya yang bulat menyala samar di tengah gelap malam. Ia merasakan getaran tanah di bawah kakinya. Ada sesuatu datang dari arah barat, bisiknya pelan tapi tegas. Guntur keluar membawa lentera kecil, cahaya kuningnya menari di antara angin malam yang dingin. "Siapa di sana?" teriak Guntur dengan suara bergetar, mencoba menutupi rasa takut. Tidak ada jawaban, hanya angin yang berdesir membawa bau air dan tanah basah. Lalu terdengar suara berat lagi, lebih dekat kali ini, dum, dum, disusul suara dedaunan yang patah, dan tiba-tiba tanah di sekitar kebun bergetar hebat. Lentera di tangan Guntur hampir jatuh. Saat ia menatap ke arah ladang, matanya membesar. Dalam cahaya bulan yang samar, tampak bayangan besar bergerak perlahan di antara pohon-pohon jambu. Tubuhnya seperti terbuat dari kabut tebal, tapi bentuknya jelas. Seekor gajah raksasa transparan, matanya bersinar lembut kebiruan, dan setiap langkahnya membuat tanah berguncang pelan. Suara nafasnya berat seperti embusan angin dari dalam gua. Guntur terpaku. Ia tak tahu harus lari atau mendekat. Sementara ondel-ondel berdiri di depannya, melindungi tuannya dengan posisi waspada. "Itu bukan makhluk biasa," katanya lirih. "Itu roh penjelajah Gunung Sewu, hantu gajah yang kehilangan arah." Roh itu melangkah pelan, lalu berhenti di tengah ladang.
Ia menunduk, mengendus tanah seperti mencari sesuatu. Dari mulutnya keluar embusan angin dingin yang membuat dedaunan bergetar. Lalu, tanpa sengaja, kakinya yang besar menginjak deretan pohon jambu muda yang baru ditanam. Batang-batang kecil itu patah seketika. Tanah di bawahnya retak, air dari sumur kecil tumpah keluar, dan beberapa buah muda jatuh berserakan. "Tidak!" teriak Guntur, berlari ke arah ladang. Tapi ondel-ondel menahannya dengan tangan besar dari bambu. "Jem, ia tidak berniat jahat. Lihat matanya, Guntur. Ia haus, sangat haus." Guntur memandang makhluk itu lebih dekat. Dan benar saja, dari mata besar si gajah transparan itu mengalir air bening seperti air mata. Nafasnya terengah, dan lidahnya menjulur lemah. Tubuhnya seperti kabut yang bergetar, kadang nyaris hilang ditelan angin malam. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cekungan besar di tanah, seperti sumur kecil yang muncul tiba-tiba. Dengan suara bergetar, Guntur berkata pelan, "Apakah engkau makhluk dari masa lalu? Mengapa kau datang menginjak kebunku?" Tidak ada jawaban. Tapi tiba-tiba terdengar suara seperti dengusan panjang dari dada makhluk itu. Dari arah perutnya terdengar bunyi seperti air yang menggelegak, tanda bahwa makhluk itu kehausan luar biasa. Ia menunduk ke arah tanah, berusaha minum dari genangan kecil yang muncul akibat air sumur yang tumpah, tapi karena tubuhnya kabut, air itu tidak bisa diminumnya. Ia hanya mengibas-ngibaskan belalainya dengan sedih. Melihat itu, hati Guntur luluh. Ia merasa kasihan. "Kasihan sekali dia, ondel-ondel," katanya pelan. "Mungkin ini salahku karena menanam di tanah tempat makhluk itu dulu mencari air." Ondel-ondel menatap makhluk besar itu dengan mata bercahaya lembut. "Mungkin bukan salah siapa-siapa," katanya. "Bisa jadi ini cara Allah menguji rasa kasihmu, Guntur. Kadang makhluk yang terlihat menakutkan justru sedang meminta tolong." Malam semakin larut. Bintang-bintang perlahan tertutup kabut. Suara gemuruh di perut bumi terasa makin kuat. Guntur tahu, kalau gajah siluman itu terus berjalan, seluruh ladang bisa hancur total. Ia harus mencari cara menolong makhluk itu, bukan melawannya. Tapi bagaimana caranya memberi air pada makhluk yang tidak sepenuhnya hidup, tidak pula mati? Ia berlari ke gubuk kecilnya dan mengambil ember bambu. "Kita harus cari air, ondel-ondel. Aku tidak tahu dia datang dari mana, tapi kalau dia haus, kita harus bantu." Ondel-ondel mengangguk dan melangkah besar-besar, suaranya berderak seperti kayu tua. Bersama Guntur, ia menuju celah gua kecil di belakang bukit, tempat mereka dulu menampung air hujan. Namun malam itu, gua itu kering. Tak ada air setetes pun. Guntur duduk lemas di tanah, menatap ke langit. "Ya Allah," bisiknya lirih, "Engkau yang menciptakan air dan kehidupan. Tunjukkanlah jalan agar aku bisa menolong ciptaan MU ini." Saat itulah, dari kejauhan terdengar suara aneh, seperti langkah yang lucu tapi cepat, diiringi siulan pelan. Suara itu mendekat, dan muncullah sosok yang tak asing bagi Guntur, Goofy, tokoh kartun tinggi dengan telinga panjang, jaket oranye, dan topi hijau. Ia tersenyum lebar seperti biasa, membawa ember besar yang meneteskan air. "Waduh, Guntur, aku dengar ada yang kehausan di sini," katanya dengan logat kocak tapi penuh semangat. "Aku baru saja dari Goa Pindul. Di bawah sana, airnya mengalir deras sekali. Mungkin ini yang kita butuhkan." Guntur tertegun. Ia tak tahu bagaimana Goofy bisa muncul di dunia mereka, tapi dalam hatinya ia merasa ini pertolongan dari Allah lewat cara yang tak disangka. "Masya Allah," bisiknya, "engkau kirim bantuan bahkan dari dunia yang berbeda." Goofy menaruh ember besar di depan mereka. Air di dalamnya berkilau kebiruan, seperti cahaya bulan yang cair. "Ayo cepat, bawa ini ke ladang sebelum makhluk itu hilang," katanya. Mereka pun berlari kembali ke kebun. Guntur menumpahkan sebagian air di genangan tanah yang retak. Ajaibnya, air itu langsung meresap dan mengalir mengikuti celah-celah kapur, membentuk sungai kecil yang memantulkan cahaya. Hantu gajah itu menoleh, menatap air yang mengalir dengan mata berbinar. Ia menunduk perlahan, dan ketika ujung belalainya menyentuh aliran air itu, terdengar bunyi lembut seperti bisikan. Air itu berubah menjadi kabut biru, lalu masuk ke tubuh gajah transparan itu. Seketika,
Tubuhnya berpendar, menjadi lebih jelas, dan ia berhenti bergerak. Udara malam yang dingin berubah hangat. Pohon jambu yang sempat tumbang berdiri kembali, tanah yang retak menutup perlahan. Guntur menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Subhanallah, sungguh engkau maha kuasa. Bahkan makhluk gaib pun engkau beri kehidupan dari air. Ondel-ondel berdiri tegak, suaranya berat tapi lembut. Lihat, Guntur. Ia tersenyum padamu. Benar saja. Hantu gajah itu menundukkan kepala besar transparannya ke arah Guntur. Dari matanya memancar cahaya hangat seperti sinar pagi. Ia mengangkat belalainya pelan, seolah memberi hormat. Guntur menunduk balas, lalu berkata pelan, "Maafkan aku, karena kebunku membuatmu datang dalam kehausan. Sekarang pergilah dengan tenang, sahabat besar." Namun gajah itu tidak pergi. Ia menggeleng pelan, lalu menancapkan belalainya ke tanah. Dari titik itu muncul pancaran air jernih, mengalir deras seperti mata air baru. Lalu suaranya menggema lembut di udara. "Air ini untukmu, wahai manusia yang berhati lembut. Aku akan menjaga kebunmu agar tidak dirusak siapapun. Kau telah memberiku kehidupan, maka izinkan aku menjadi pelindung tanah ini." Guntur tertegun. Ia berlutut di tanah, menatap mata air yang terus memancar. "Alhamdulillah, engkau kirim makhluk MU untuk jadi penjaga kebaikan. Aku bersyukur, ya Allah." Sejak malam itu, hantu gajah itu tidak pernah mengamuk lagi. Ia menjadi siluman penjaga kebun, muncul hanya saat malam-malam terang untuk memeriksa pohon-pohon jambu. Orang desa sering melihat bayangan besar berkilau biru di antara pepohonan dan mengira itu roh jahat, padahal ia sedang menjaga agar tidak ada pencuri datang. Dan di tengah kebun itu, air terus mengalir dari lubang belalai gajah yang membatu, menjadi sumber kehidupan baru bagi tanah kapur Gunung Kidul. Guntur memberi nama tempat itu, Sendang Gajah Tulus, mata air yang muncul karena kasih dan keikhlasan. Saat pagi tiba, embun masih menempel di ujung daun jambu yang tersisa. Cahaya matahari menyelinap pelan di antara kabut putih yang menari di atas bukit kapur Gunung Kidul. Guntur terbangun dengan wajah muram, menatap kebun yang porak-poranda. Batang-batang jambu yang kemarin tumbuh tegak kini roboh berserakan. Jejak kaki besar menghiasi tanah, begitu dalam hingga air embun terkumpul di dalamnya. Ia menghela napas panjang, tidak marah, tapi bingung, karena ia yakin tidak ada gajah di daerah itu. Sambil duduk di batu kapur yang pecah, Guntur bergumam, "Kalau bukan manusia, lalu siapa yang membuat semua ini?" Ondel-ondel yang berdiri di sampingnya hanya menggeleng pelan. Boneka besar itu memang tidak banyak bicara, tapi matanya seperti ikut sedih melihat hasil kerja keras mereka rusak begitu saja. Suara burung-burung kecil pun terdengar lirih, seakan ikut berduka atas ladang yang dulu hijau kini menjadi kering dan berdebu. Tiba-tiba, dari arah jalan berbatu yang menuju Goa Pindul, terdengar suara tawa khas dan langkah kaki yang ceria. "Hihi, selamat pagi, Guntur," teriak seseorang dengan suara riang. Guntur menoleh dan langsung terkejut melihat sosok yang tidak asing di layar televisi masa kecil banyak anak. Ya, dia adalah Goofy, tokoh kartun lucu dari dunia Disney, lengkap dengan topi hijau, rompi oranye, dan ember besar di tangannya. Goofy datang berjalan terbata-bata di atas jalan berbatu sambil membawa ember logam berukuran luar biasa besar. Air di dalamnya berkilauan terkena sinar matahari pagi, memantulkan cahaya seperti permata. "Aku tahu penyebabnya," kata Goofy sambil tersenyum lebar, giginya menonjol seperti biasa. "Tadi malam, aku melihat seekor hantu gajah berjalan di sekitar sini. Kasihan, dia haus. Ia mencari air tapi tak menemukan satu tetes pun di tanah kering ini." Guntur mendekat, matanya berbinar campur cemas. "Jadi benar? Ada gajah siluman di sini?" tanyanya. Goofy mengangguk sambil menepuk pundak Guntur dengan lembut. "Tenang, dia tidak bermaksud jahat. Dia hanya butuh air. Dan aku tahu dari mana kita bisa mendapatkannya, dari Goa Pindul. Di sana ada sungai bawah tanah yang airnya jernih dan sejuk. Kalau kita bisa menyalurkan air itu ke ladangmu, semua akan hidup kembali." Tanpa menunggu lama, Goofy menancapkan tongkat bambu panjang yang dibawanya dari kejauhan. Tongkat itu ternyata bukan bambu biasa.
Ia seperti alat kuno peninggalan warga terdahulu yang digunakan untuk menyalurkan air dari gua ke sawah-sawah jauh di atas bukit. Go-Ofi lalu mengambil cangkul kecil dan mulai menggali parit kecil yang mengarah ke Goa Pindul. Guntur dan ondel-ondel pun ikut membantu. Ondel-ondel dengan tubuh besarnya mengangkat batu-batu besar yang menghalangi jalur air. Guntur memegang ujung pipa bambu sambil memastikan arah alirannya tepat ke ladang jambu. Udara pagi terasa segar, dan burung-burung mulai berkicau lagi, seolah menyemangati mereka. Go-Ofi, bagaimana kau tahu semua ini? Tanya Guntur di sela-sela kerja. Go-Ofi menjawab sambil tertawa kecil, aku sering jalan-jalan ke berbagai tempat. Aku suka membantu orang yang berbuat baik. Dan kalian berdua menanam dengan niat yang baik. Aku yakin, kalau kebun ini disirami dengan air dari Goa Pindul, tidak hanya tumbuh subur, tapi juga akan membawa berkah untuk banyak orang. Tak lama kemudian, terdengar suara gemericik lembut dari dalam pipa bambu. Dengar itu, seru Go-Ofi dengan mata berbinar. Air mulai mengalir, menetes pelan lalu deras, melewati jalur tanah yang telah mereka buat. Air jernih itu mengalir seperti kehidupan baru yang turun dari langit, menembus tanah kapur yang kering, membuatnya lembab dan segar kembali. Ondel-ondel menari pelan, tangannya bergerak seperti menyambut hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia berputar dengan riang, membuat Go-Ofi tertawa hingga tergelincir sedikit di lumpur yang mulai basah. Hehe, hati-hati, teman besar, katanya sambil mengibas celananya yang kotor. Guntur hanya bisa tersenyum. Hatinya yang semalam dipenuhi kecemasan kini berubah menjadi rasa syukur. Ia menatap air yang mengalir deras ke ladangnya. Daun-daun jambu yang sempat layu kini mulai segar lagi. Cahaya matahari memantul di permukaan air, menciptakan kilau seperti permata yang bersinar di tengah ladang kapur. Namun bukan hanya itu yang menakjubkan. Dari arah hutan kecil di tepi ladang, suara berat seperti dengusan pelan terdengar lagi. Dari kabut yang perlahan menipis, muncullah sosok besar yang transparan, hantu gajah itu. Tapi kali ini, ia tidak mengamuk. Ia berjalan perlahan, matanya lembut seperti anak kecil yang merasa bersalah. Guntur tidak takut lagi, sebab di sampingnya ada Go-Ofi dan ondel-ondel. Go-Ofi melambaikan tangan sambil tersenyum ramah. Hei, teman besar. Aku tahu kau haus. Sekarang kau bisa minum sepuasmu, katanya sambil menunjuk ke arah sungai kecil yang mengalir dari Goa Pindul. Hantu gajah itu mendekat, lalu menunduk, meneguk air jernih itu perlahan. Setiap tetes air yang disentuhnya berubah menjadi kilau cahaya biru lembut. Udara di sekitar mereka terasa tenang, seperti diselimuti energi damai. Setelah beberapa saat, siluman gajah itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara pelan yang menggetarkan bumi. Tapi kali ini bukan teriakan marah, melainkan seperti ucapan terima kasih. Ia menatap Guntur dan Go-Ofi dengan mata bersinar lembut. Terima kasih. Suara berat itu menggema di udara, seolah datang dari dunia lain. Go-Ofi tersenyum sambil menepuk bahunya sendiri. Nah, sekarang semuanya sudah beres. Tidak ada lagi kebun yang rusak, tidak ada yang haus, dan tidak ada yang perlu takut. Air ini akan terus mengalir selama kalian merawatnya dengan hati yang baik. Guntur menatap pipa bambu yang masih mengalir deras. Ia tahu, bantuan Go-Ofi bukan hanya tentang air, tapi tentang pelajaran kehidupan. Bahwa setiap masalah, seberat apapun, selalu bisa diselesaikan dengan niat baik, kerjasama, dan sedikit keajaiban dari persahabatan. Langit mulai berubah warna. Matahari naik tinggi, menyinari seluruh bukit kapur Gunung Kidul yang kini tampak hidup kembali. Burung-burung beterbangan, bunga-bunga kecil bermekaran, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Ondel-ondel berdiri tegak di tengah kebun, tangannya terangkat ke langit, seperti mengucap syukur kepada Sang Pencipta. Go-Ofi duduk di atas batu besar, membuka bekalnya, dan berkata dengan nada khasnya, "Hihi, ini waktunya makan siang. Ayo, kita makan bersama. Tapi hati-hati ya, jangan makan jambu yang masih muda, nanti perutmu kembung." Mereka semua tertawa bersama, bahkan udara pun terasa lebih hangat karena kebersamaan itu. Dari kejauhan, suara gemericik air Goa Pindul terus terdengar, menjadi lagu kehidupan yang baru bagi ladang Guntur dan ondel-ondel. Ketika air itu mengalir deras dari pipa bambu yang dipasang Go-Ofi, suara gemericiknya terdengar seperti nyanyian alam yang lembut.
Air jernih itu menelusuri setiap celah tanah kapur, membasahi akar-akar jambu yang semula kering dan rapuh. Ajaibnya, hanya dalam beberapa jam, tanah yang semula gersang mulai mengeluarkan aroma segar seperti tanah baru disiram hujan pertama kali setelah kemarau panjang. Guntur menatapnya dengan takjub. Ia belum pernah melihat perubahan secepat ini seumur hidupnya. Daun-daun jambu yang kemarin kusam dan layu kini kembali hijau segar. Batangnya yang sempat miring kini berdiri tegak. Bahkan, bunga-bunga kecil bermunculan di ranting, memancarkan warna putih kekuningan yang harum lembut. Subhanallah, gumam Guntur pelan, suaranya bergetar karena haru. Ondel-ondel yang berdiri di sebelahnya pun tampak bergetar kegirangan. Ia berputar pelan, tangannya yang besar bergerak seperti sedang menari menyambut keajaiban itu. Dari balik topeng kayunya yang berwarna cerah, terpancar aura bahagia. Ia bahkan menepuk-nepuk dadanya, tanda lega dan syukur. Go-Ovi yang masih duduk di tepi parit tersenyum lebar. Hehe, aku bilang juga apa? Kalau niat baik dipelihara, pasti hasilnya indah, teman. Guntur tersenyum, menatap Go-Ovi dengan mata berbinar. Terima kasih, Go-Ovi. Kau bukan hanya membawa air, tapi juga membawa harapan. Go-Ovi tertawa kecil, mengangkat bahu. Aku hanya membantu sedikit. Selebihnya, itu karena kerja keras dan ketulusan kalian berdua. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka berubah. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah bercampur bunga jambu yang baru mekar. Dari balik kabut tipis di sisi hutan, muncul bayangan besar yang perlahan mendekat. Guntur menegakkan tubuhnya. Ia mengenali sosok itu, hantu gajah yang semalam mengacaukan kebunnya. Tapi kali ini, penampilannya berbeda. Jika sebelumnya tubuhnya tampak gelap dan samar, kini tubuhnya bercahaya lembut berwarna ungu muda. Wajahnya tidak lagi menyeramkan. Matanya yang dulu merah menyala kini redup seperti bola lampu yang damai. Ia berjalan perlahan mendekat, langkah kakinya berat tapi hati-hati, berusaha agar tidak lagi menginjak pohon jambu. Guntur menelan ludah, antara waspada dan penasaran. Ondel-ondel berdiri di depan, seperti bersiap melindungi, tapi Go-Ovi mengangkat tangan. Tenang, katanya lembut. Aku rasa dia datang bukan untuk marah. Benar saja. Saat jarak mereka tinggal beberapa meter, hantu gajah itu berhenti. Ia menundukkan kepalanya rendah, hampir menyentuh tanah. Dari tubuh besarnya yang transparan, keluar cahaya lembut seperti kabut bercampur sinar rembulan. Suaranya terdengar berat tapi penuh penyesalan. Maafkan aku, katanya perlahan. Aku tak bermaksud menghancurkan kebunmu, Guntur. Aku haus, dan aku tak tahu ada tanaman di sini. Sudah lama aku tak merasakan air yang segar. Guntur mendekat dengan langkah perlahan, lalu berkata dengan suara tenang, aku sudah tahu. Tak apa, sekarang air sudah mengalir untuk semua makhluk. Kau juga boleh minum kapanpun. Hantu gajah itu menatap Guntur lama sekali. Ada sesuatu yang mengalir di antara mereka, bukan hanya air, tapi rasa saling mengerti antara manusia dan makhluk lain ciptaan Allah. Ia kemudian menunduk lebih dalam, lalu berkata, kau manusia yang berhati baik. Aku berhutang budi padamu. Suara angin berdesir lembut, membuat daun jambu bergoyang pelan. Bunga-bunganya yang putih beterbangan ke udara seperti salju di siang hari. Guntur menatapnya sambil tersenyum. Kau tidak berhutang padaku. Kita semua hanya saling menolong. Kalau kau mau, jadilah teman kami di sini. Mendengar itu, hantu gajah itu menundukkan kepala sekali lagi. Mulai hari ini, katanya dengan suara tegas namun lembut, aku akan menjaga kebunmu. Tak akan ada pencuri, tak akan ada tangan jahat yang mencuri satupun buah jambu dari ladang ini tanpa izinmu. Go-Ovi bersiul kecil sambil mengacungkan jempol. Keren juga ya. Sekarang kalian punya penjaga kebun paling besar di Gunung Kidul. Ondel-ondel ikut mengangguk, lalu mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi seolah menyambut persahabatan baru itu. Matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga senja memantul di tubuh hantu gajah, membuatnya tampak seperti patung kristal raksasa di tengah ladang hijau. Dari kejauhan, penduduk desa mulai berdatangan. Mereka mendengar kabar bahwa kebun Guntur yang sempat rusak kini hidup kembali hanya dalam satu malam. Anak-anak kecil berlari di pematang,
menunjuk-nunjuk ke arah gajah besar yang bercahaya. Tapi anehnya, tidak ada rasa takut di wajah mereka. Justru mereka terlihat kagum dan gembira. Seorang nenek berkerudung berkata lirih, "Subhanallah, ini pasti tanda bahwa Allah memberi berkah kepada yang sabar dan menolong sesama." Guntur menyambut warga dengan ramah, menceritakan bagaimana air dari Goa Pindul bisa menyuburkan ladang kapur. Ia tak lupa menyebut Goofi, ondel-ondel, dan sang siluman gajah yang kini menjadi penjaga. Warga pun terharu mendengar kisah itu. Sejak hari itu, hantu gajah itu tidak pernah lagi mengamuk. Ia tinggal di tepi ladang, kadang terlihat di bawah cahaya bulan, memandangi kebun dengan mata lembut. Ketika malam tiba, suara beratnya seperti dengusan lembut terdengar di antara pohon jambu, seolah sedang berdoa agar ladang itu tetap subur dan aman. Beberapa warga desa mulai menyebut tempat itu dengan nama kebun jambu penjaga kapur. Mereka percaya, siapapun yang berbuat jujur dan menanam dengan hati bersih akan mendapat perlindungan dari makhluk gaib yang baik. Bahkan, beberapa wisatawan datang untuk melihat keindahan ladang itu, sekaligus mendengar legenda tentang gajah siluman yang bertobat. Guntur tidak pernah sombong. Ia selalu mengingatkan semua orang bahwa segala kebaikan datang karena izin Allah. Ia berkata, air hanyalah perantara, tanah hanyalah wadah, tapi keberkahan datang dari hati yang bersyukur. Ucapannya itu menjadi pepatah baru di desa Gunung Kidul. Goofi pun masih sering datang, terkadang membawa air tambahan atau sekadar membantu memanen jambu. Ia berkata, "Hehe, aku mungkin bukan petani, tapi aku suka teman yang rajin." Ondel-ondel selalu menemaninya menari setiap kali panen tiba, menghibur anak-anak yang datang ke kebun. Dan setiap malam, ketika bulan purnama naik tinggi di langit Gunung Kidul, sinar putihnya jatuh tepat di tengah ladang. Di bawah sinar itu, tampak samar-samar sosok besar gajah ungu transparan berdiri diam menjaga kebun. Ia tidak menakutkan, justru menenangkan, seakan menjadi lambang bahwa setiap makhluk, bahkan yang dulu menakutkan, pun bisa berubah menjadi sumber kebaikan jika diberi kasih dan kesempatan. Suatu malam, Guntur berdoa di pinggir ladang. Ia menatap langit penuh bintang dan berkata, "Ya Allah, jadikan setiap tetes air ini saksi kebaikan. Jangan biarkan hati kami kering seperti tanah kapur yang dulu. Tumbuhkan iman dan syukur seperti jambu yang tumbuh dari tanah keras ini." Hembusan angin menjawab doanya. Bunga jambu beterbangan, dan dari balik kabut tipis terdengar suara lembut hantu gajah. Amin. Itulah malam yang tidak pernah dilupakan oleh siapapun di Gunung Kidul. Malam ketika manusia, tokoh kartun, boneka tradisional, dan makhluk gaib bersatu dalam satu makna. Kebaikan dan kasih bisa menyuburkan tanah, menenangkan jiwa, dan menghidupkan kembali harapan yang sempat mati. Sejak hari itu, kebun jambu di tanah kapur Gunung Kidul berubah menjadi tempat penuh berkah dan keajaiban. Orang-orang dari berbagai desa datang berkunjung, bukan hanya untuk melihat keindahan pohon jambunya yang rimbun, tapi juga untuk belajar tentang arti kesabaran, ketulusan, dan kerjasama antara manusia, hewan, serta makhluk gaib yang dulu dianggap menakutkan. Setiap pagi, udara di kebun itu terasa sejuk meski matahari telah meninggi. Embun masih menempel di daun jambu, memantulkan cahaya seperti kristal kecil. Burung-burung manyar dan perenjak beterbangan, membuat suara kicauan yang berpadu indah dengan gemericik air dari saluran bambu yang menyalurkan air dari Goa Pindul. Air itu tak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang melanda Gunung Kidul. Warga percaya, itu adalah berkah dari Allah yang dititipkan melalui niat baik Guntur dan kawan-kawannya. Goofi masih sering datang, kadang membawa topi jerami besar, seolah sudah menjadi bagian dari warga desa. Ia menyapa semua orang dengan tawa khasnya, membantu anak-anak memetik buah jambu yang matang. Ia bahkan membuat papan kayu besar bertuliskan, "Kebun Jambu Penjaga Kapur, tempat di mana alam, persahabatan, dan doa bertemu." Anak-anak sekolah sering datang untuk belajar. Mereka mencatat bagaimana air bawah tanah bisa disalurkan melalui pipa bambu alami, belajar tentang pentingnya merawat lingkungan dan menghormati semua makhluk ciptaan Tuhan. Guru-guru pun menjadikan tempat ini sebagai bahan pelajaran hidup. Mereka berkata, "Lihatlah, dari tanah kapur yang keras bisa tumbuh jambu yang manis, karena yang menanamnya memiliki hati lembut." Ketika sore tiba, suasana kebun menjadi semakin magis.
Langit Gunung Kidul berubah menjadi jingga keemasan. Cahaya matahari senja memantul di permukaan air dan di daun-daun jambu yang berkilau seperti kaca. Di tengah kebun, ondel-ondel menari perlahan, diiringi suara angin yang lembut dan denting alat musik sederhana buatan warga desa. Gerakannya gagah tapi lembut, seakan menyampaikan ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Anak-anak duduk melingkar sambil bersorak gembira setiap kali ondel-ondel berputar. Guntur berdiri di samping, wajahnya tersenyum bahagia. Ia tahu bahwa apa yang dulu hanya mimpi kecil kini telah menjadi kenyataan yang indah. Ia memandang ke arah Goofi yang duduk di atas batu sambil memainkan gitar kecil. Goofi bernyanyi pelan lagu ciptaannya sendiri. Dari tanah kapur tumbuh jambu manis. Dari niat baik lahir cinta tulus. Dari tangan bersih datang rezeki. Dari hati damai tumbuh harmoni. Suara Goofi yang khas membuat semua tertawa, namun juga terharu. Lagu itu seperti doa yang mengalir bersama gemericik air Goa Pindul. Menjelang malam, kabut tipis mulai turun. Udara jadi dingin, tapi suasana di kebun tetap hangat. Di kejauhan, samar-samar terlihat hantu gajah itu. Kini sudah bukan makhluk menyeramkan, melainkan sosok penjaga yang bijak. Tubuhnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan, berdiri di tepi ladang seperti penjaga gerbang alam. Setiap kali angin berhembus, daun-daun bergoyang seakan menyapa kehadirannya. Penduduk desa yang lewat di malam hari sering melihat bayangan besar itu, tapi tak lagi takut. Sebaliknya, mereka akan menunduk hormat dan berkata pelan, "Assalamualaikum, penjaga kebun." Dan dari balik kabut, terdengar dengusan lembut, jawaban salam dalam bahasa makhluk yang tak kasat mata. Waktu berlalu, dan kabar tentang kebun ajaib itu menyebar hingga keluar daerah. Wisatawan dari kota datang, penasaran dengan legenda ondel-ondel Gunung Kidul dan siluman gajah penjaga kebun. Namun, Guntur selalu mengingatkan semua pengunjung untuk tidak menjadikan tempat itu sekadar tontonan. Ia berkata, tempat ini bukan panggung ajaib. Ini ladang keikhlasan. Yang datang dengan hati bersih akan pulang dengan berkah. Warga kemudian membangun saung bambu di tepi kebun, tempat pengunjung bisa beristirahat sambil menikmati jambu biji segar. Ada juga papan kayu berisi pesan moral yang ditulis tangan oleh Guntur. Kalau ingin rezeki lancar, jangan lupa berbagi. Kalau ingin tanah subur, jangan pernah sombong. Kalau ingin hidup damai, rawat alam dan sesama. Malam hari menjadi waktu paling istimewa di kebun itu. Di bawah sinar bulan, suara air dari Goa Pindul terdengar seperti lantunan zikir alam. Bintang-bintang bersinar terang di langit Gunung Kidul yang jernih. Guntur sering duduk di batu kapur bersama Goofi dan ondel-ondel, berbicara tentang hidup, tentang keajaiban, dan tentang makna sabar. Goofi sering berkata dengan wajah serius tapi lucu, "Kau tahu, Guntur, bukan air yang membuat pohon hidup, tapi harapan di dalamnya. Kalau kau percaya, semua yang keras bisa jadi lembut, bahkan hati batu pun bisa tumbuh bunga." Guntur mengangguk pelan. Ia tahu kata-kata Goofi benar. Ia menatap ke langit dan berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih atas pelajaran ini. Engkau menumbuhkan iman di tanah kapur hati kami." Sementara itu, ondel-ondel menari pelan di bawah cahaya bulan. Gerakannya seperti menggambarkan kisah perjalanan mereka, dari kebun yang rusak, datangnya siluman gajah, bantuan Goofi, hingga air yang membawa kehidupan. Setiap kali ondel-ondel berputar, warga desa menepuk tangan dan bersyalawat, menjadikan malam itu bukan hanya hiburan, tapi juga ibadah dan rasa syukur. Suatu hari, sekelompok pelajar dari universitas datang meneliti tanah di sana. Mereka terkejut menemukan bahwa tanah kapur yang biasanya tandus kini memiliki kadar air tinggi dan subur. Salah satu mahasiswa berkata, "Ini luar biasa. Seolah-olah ada sistem alami yang menjaga kelembapan tanah." Guntur tersenyum dan menjawab, "Itu bukan hanya sistem alami, tapi juga sistem hati. Alam akan menolong siapapun yang menolongnya." Waktu terus berjalan. Pohon-pohon jambu tumbuh semakin besar, menghasilkan buah merah muda yang manis, segar, dan harum. Setiap musim panen, warga mengadakan festival jambu Gunung Kidul. Ondel-ondel menjadi ikon utama, menari di depan warga, diiringi musik gamelan dan tawa anak-anak. Goofi menjadi pembawa acara, dengan gaya kocaknya yang membuat semua tertawa.
Tak ada satupun yang melupakan jasa hantu gajah. Di tepi kebun, dibuat patung batu besar berbentuk gajah duduk dengan kepala menunduk. Di bawahnya tertulis, "Penjaga kebun kapur, simbol tobat, kasih, dan amanah." Patung itu bukan untuk disembah, melainkan sebagai pengingat bahwa bahkan makhluk paling kuat pun bisa berubah jika diberi pengertian dan kasih. Setiap kali senja tiba, Guntur berjalan di antara pohon jambu, mendengar suara air yang tak pernah berhenti mengalir. Ia mengingat hari-hari penuh perjuangan ketika tanah ini masih keras, panas, dan kering. Ia tersenyum dan berkata lirih, "Inilah buah dari kesabaran." Golfi duduk di batu sambil bersiul, sementara ondel-ondel menari lambat di bawah sinar jingga. Suara tawa mereka berpadu dengan nyanyian burung petang dan gemericik air. Dari kejauhan, tampak sinar samar tubuh gajah ungu berkelap di bawah cahaya senja, tanda bahwa penjaga kebun itu masih setia menunaikan janjinya. Dan begitulah, kisah kebun jambu penjaga kapur Gunung Kidul menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut. Anak-anak tumbuh mendengarnya sebagai kisah tentang keberanian, kerjasama, dan keajaiban doa. Para orang tua mengajarkan bahwa setiap manusia yang menanam kebaikan akan menuai kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Hingga kini, siapapun yang datang ke Gunung Kidul dan mencicipi jambu dari kebun itu, sering berkata bahwa rasanya berbeda. Ada rasa manis yang menenangkan, seperti air doa, dan sedikit asam seperti pelajaran hidup. Mereka percaya, setiap gigitan jambu dari kebun itu membawa berkah dan pengingat agar manusia tidak sombong terhadap alam. Ketika malam turun, Guntur menatap kebunnya yang tenang. Angin berhembus, daun jambu berdesir, dan suara air dari goa pindul tetap mengalir, seolah tak pernah tidur. Ia menutup matanya dan berdoa, "Ya Allah, jadikan setiap langkah kami membawa manfaat, setiap panen menjadi syukur, dan setiap kisah menjadi pengingat bahwa Engkau Maha Penyayang." Ondel-ondel berdiri di belakangnya, menunduk hormat. Golfi mengangkat topinya sambil berkata pelan, "Hehe, perjalanan kita panjang, tapi indah. Ini bukan akhir, Guntur, ini awal dari kebun yang tak akan pernah layu." Langit malam di Gunung Kidul dihiasi bintang-bintang yang berkelip lembut. Cahaya bulan jatuh di kebun jambu, membuat semuanya tampak seperti lautan perak yang berkilau. Dari kejauhan, suara dengusan lembut terdengar lagi, suara hantu gajah yang setia menjaga, menandakan bahwa kebun itu masih hidup, penuh cinta, dan penuh berkah dari Sang Pencipta. Alhamdulillah, sudah selesai menonton cerita hari ini. Semoga kita semua selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, tidak lupa bertakwa kepada Allah, dan selalu berbuat baik pada sesama bunga sakura. Bagi yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, semoga Allah berikan husnul khotimah dan masuk surga tanpa hisab. Dan bagi yang salah, jangan sedih ya, semoga Allah beri kesehatan, umur panjang, dan hati yang penuh semangat belajar. Terakhir, tulis di kolom komentar. Tangan menunjuk kanan mau cerita apa lagi tentang ondel-ondel dan legenda Nusantara berikutnya? Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.